Saudara yang terkasih, kami sangat menyadari semakin hari persoalan hidup ini bukannya semakin berkurang, malah semakin kompleks. Terkadang gelombang dan guncangan hidup terlalu deras, sehingga rasa takut dan putus asa sering menghantui. Kami dari Yayasan Jumatidahan GKPS Batam mencoba hadir di tengah-tengah saudara dan menyapa saudara-saudara sekalian melalui acara Sapaan Kasih. Selamat malam pemirsa Batam TV yang ada di rumah. Sapaan Kasih malam ini kita berbicara dengan topik percaya tanpa ibadah. Saudara-saudara, kemajuan teknologi membuat banyak perkembangan zaman yang membuat kita bangga dan membuat kita juga banyak terharu. Kenapa, saudara-saudara? Dengan berbagai kecanggihan teknologi, kita boleh menikmati sarana penyembahan. Dengan berbagai kecanggihan teknologi, kita boleh menikmati penyembahan tanpa ada persekutuan dengan saudara. Yang kita pikirkan, kita hanya boleh bersekutu dengan Tuhan kita sendiri. Nah, dengan demikian saudara, ini yang kita katakan, boleh percaya, tapi tanpa ibadah, ini juga adalah timpang. Yang seharusnya sebagai orang percaya dan beribadah, maka itu adalah prinsip percaya secara vertikal dan prinsip percaya secara horizontal. Saudara-saudara, bahwa ketika orang ada percaya sama Tuhannya, maka ketika dia tidak ada ibadah, maka Yakobus mengatakan iman tanpa perbuatan adalah mati. Maka perbuatan orang percaya harus ada aksi yang boleh dirasakan sesama, harus ada pesan yang boleh dinikmati oleh sesama, bahwa pesan ini bukan hanya untuk menunjukkan identitas kita. Maka sekarang saudara-saudara, tidak jarang kita temukan banyak yang mengaku orang percaya, tapi hanya itu sebagai pertanda bukti identitas di KTP, di SIM, di paspor, atau tanda pengenal-pengenal lainnya. Apakah memang ini yang menjadi tuntutan zaman? Apakah ini yang menjadi harapan daripada kita sendiri? Kita yakin saudara-saudara, ketika orang mau percaya, dia sekaligus juga mau beribadah. Seharusnya ini adalah titik terang yang harus kita lakoni. Dan inilah yang menjadi harapan kita untuk boleh berbuat yang lebih baik. Dengan demikian saudara-saudara, bahasa iman yang boleh kita katakan dengan cara seperti ini, imannya hanya jalan di tempat. Imannya belum bertumbuh, spiritualnya adalah kerdil. Aspek persekutuan dengan sesama terabaikan. Artinya yang menonjol adalah egoisme, yang menonjol adalah keakuan. Tapi ketika kita mau bersekutu dengan sesama, kita boleh sharing, kita boleh saling menopang, bahkan kita boleh saling menguatkan. Maka ketika kita lemah, orang lain menguatkan kita, atau sebaliknya, ketika orang lain lemah, kitalah yang boleh menguatkan mereka. Maka ada perasaan seolah-olah bahwa hidup kita ini menyendiri. Dan ingat saudara-saudara, kita tidak akan pernah bisa one man show, hidup tanpa orang lain, maka kita juga akan buta, tidak mampu memandang yang lain sebagai saudara-saudara. Karena berkat Tuhan juga sering terjadi melalui saudara-saudara kita yang lain. Dan tentunya saudara-saudara, kita sangat setuju dengan menggunakan media sebagai sarana yang boleh kita gunakan untuk menambah keberimanan kita. Itu sah-sah saja. Tapi jangan abaikan bahwa pertumbuhan iman percaya yang membutuhkan juga persekutuan dengan sesama. Karena itulah makna daripada penyalipan. Ada garis horizontal, hubungan dengan sesama, harus juga ada keseimbangan. Maka ketika kita punya hubungan vertikal dan hubungan secara horizontal, ini harus seimbang, tidak boleh ada yang timpang. Kenapa saudara-saudara ini harus kita lakukan? Karena kita yakin dan percaya. Melalui ibadah kita memperoleh pencerahan, siraman rohani, secara rohani. Tapi sekaligus juga melalui ibadah kita beroleh juga memperoleh pencerahan secara jasmani kita. Karena apa? Kita boleh berdiskusi, kita boleh bercengkrama dengan saudara-saudara kita. Nah, penyempitan dan penyimpangan sering terjadi di dalam arti percaya, bahwa kita hanya mengandalkan kepercayaan atau mengajak kita hanya untuk berdiam diri tanpa ada action saudara-saudara. Nah, ini adalah sebenarnya tantangan yang sangat luar biasa, karena kita menanggapi bahwa tugas penginjilan itu hanya didiam-diamkan. Tapi yakinkanlah, aksi orang percaya adalah menjadi saksi